Yang ketujuh itu ada mimpi tentang kenabian. Dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, ketika Sufyan Al-Sawari sedang bertawaf, dia melihat seorang laki-laki yang tidak bertawaf, tapi dia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Fulan, engkau tidak meninggalkan tasbih, tahlil, dan selalu bersalawat. Apa yang telah terjadi pada dirimu? Siapa engkau, wahai hamba Allah? Kata si Fulan, aku Sufyan Al-Sawri. Fulan berkata, aku dan bapakku pergi berhaji. Ketika aku tiba, bapakku jatuh sakit. Aku mengurusnya hingga dia meninggal dengan wajah menghitam. Aku tutup wajahnya, karena matanya selalu menatapku. Lalu aku tidur. Aku bermimpi melihat seorang laki-laki dengan wajah yang tampan yang pernah aku lihat, bersih dan harum. Dia melangkah mendekati bapakku, dan mengusap wajah bapakku yang hitam dan berubah menjadi putih. Kemudian, dia pergi. Namun, aku menarik bajunya dan bertanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Dia menjawab, tidakkah engkau mengenalku? Akulah Muhammad bin Abdullah, pembawa Al-Quran. Adapun bapakmu telah menzalimi dirinya, tetapi dia banyak bersalawat kepadaku. Aku adalah penolong orang-orang yang memperbanyak solawat kepadaku. Ketika aku bangun, aku lihat wajah bapakku telah berubah menjadi putih. Atau prophetic dream. Mimpi seperti ini jarang juga kalau kita merasakan kehadiran seperti nabi atau wali atau orang-orang soleh. Itu tergantung dari kita. Jadi persepsi dari saya sendiri lebihnya. Bagian dari mimpi kenabian itu di mana kita harus bersuci. Welcome back to Aabob TV, di konten Aabob Misteri. Hari ini kita akan membahas tentang 8 jenis mimpi. Delapan jenis mimpi dan artinya masing-masing. Yang pertama itu ada nightmare. Kalian tahu nggak bahwa lucid dream juga ada versi seramnya, yaitu lucid nightmare. Ya, seperti namanya, lucid nightmare itu adalah kalian sadar saat mengalami mimpi buruk. Dan kalian biasanya tidak akan bisa mengendalikannya, karena itu adalah mimpi yang kalian takutkan. Nah, rasa takut inilah yang membuat kalian tidak bisa mengendalikan mimpi kalian sendiri. Rasa cemas dan khawatir akan hal buruk yang terjadi saat bermimpi malah membuat mimpi itu semakin ke arah yang lebih buruk. Terus gimana caranya biar kita nggak ngalamin lucid nightmare? Aku nggak tahu. Soalnya ya aku sendiri juga nggak tahu kapan kalian bakalan mimpi buruknya. Tapi aku ada cara buat ngatasin lucid nightmare ini, yaitu dengan cara menutup mata dan bayangkan bahwa mimpi kalian sudah selesai dan kalian sekarang sedang berada di tempat tidur kalian. Atau kalian juga bisa membuat mimpi itu menjadi mimpi yang lebih baik dengan cara membayangkan bahwa kalian adalah penguasa di dalam mimpi kalian sendiri. Nightmare sendiri itu kata bahasa Inggris yang artinya mimpi buruk.
Apabila kita mendapatkan mimpi buruk secara berulang-ulang, sudah dipastikan itu dikarenakan kita dalam kondisi stres, depresi, dan mengalami sesuatu hal yang buruk. Dan bisa dikait-kaitkan bahwa nightmare atau mimpi buruk itu dengan ilmu santet. Medianya bisa beragam. Apakah itu melewati dengan mimpi atau udara dan sebagainya. Dan itu pun pasti kalian pernah merasakan bahwa nightmare atau mimpi buruk itu bisa terjadi ketika kalian stres. Yang kedua, kita akan membahas tentang lucid dream. Lucid dream adalah teknik yang memungkinkanmu mengontrol mimpimu. Berikut hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang teknik ini dan fakta-fakta menarik lainnya tentang mimpi. Mimpi begitu misterius dan gak bisa diprediksi. Kamu mengingatnya begitu jelas saat pertama kali terbangun, tapi kemudian mimpi-mimpi itu seakan-akan menghilang. Lucid dream atau mimpi sadar mengubah semua itu. Pada dasarnya kamu sadar sedang tidur dan bermimpi. Dengan tingkat kesadaran tersebut, kamu membentuk narasi mimpi dengan imajinasimu. Beberapa faktor mempengaruhi ingatan akan mimpi, seperti durasi tidur dan bahkan pola makanmu. Penelitian mengungkap bahwa orang-orang yang gak terlalu berusaha untuk mengingat mimpi mereka pada malam hari bisa lebih mudah memasuki kondisi ini. Kalau kamu belum pernah mengalami mimpi seperti ini, gak masalah kok. Kabar baiknya, kita bisa belajar dan menjadi lebih baik dalam hal ini seiring waktu. Bahkan ada lebih dari satu cara untuk berlatih mengalami mimpi sadar. Seorang peneliti menguji efektivitas 5 teknik berbeda dengan melibatkan ratusan partisipan. Lucid dream itu yang diartikan mimpi yang kadang kita tidak sadar, atau mimpi yang kita sedang tidur tapi kita bisa melihat diri kita sendiri. Kalau misalnya dari bahasa yang lebih ke mistis itu ada raga sukma atau pelepasan diri keluar roh. Jadi si lucid dream ini bisa kita terapkan kepada diri kita dengan beberapa hal, yang dimana itu ada persiapan-persiapannya tersendiri. Yang ketiga ada lamunan atau daydream. Mimpi daydream itu mimpi yang dimana kita setelah tidur, kadang kita bisa mendengarkan orang yang sedang berbicara ataupun mendengarkan musik. Seperti yang kita ketahui bahwa lamunan atau daydream ini biasanya ada seperti gelombang suara yang dihasilkan, kadang bisa membentuk dari mimpi tersebut. Bayangkan mimpi kalian dimasuki oleh suara musik, dan saya pun pernah mengalaminya, bahwa setelah ada gelombang musik atau ada suara-suara apapun masuk ke dalam telinga kita, itu bisa sampai menggambarkan mimpi kita seperti musik tersebut. Apakah itu galau, sedih, atau happy, itu bisa tercerminkan oleh gelombang suara musik yang dihasilkan dari musik tersebut. Yang keempat, recurring dream. Oke, langsung saja, inilah arti mimpi yang datang terus-menerus. Memimpikannya orang yang sama terus-menerus. Pertanda apa? Ini 3 alasannya. Memimpikannya orang yang sama terus-menerus. Pertanda apa? Sering mimpi seseorang yang sama saat kamu tidur.
Mimpi itu sendiri tak sekadar bunga tidur. Loh, mimpi dapat menjelaskan banyak hal tentang keadaanmu. Berikut alasan mengapa seseorang bisa hadir di dalam mimpimu, bahkan setiap malam atau secara terus-menerus. 1. Kamu sedang memikirkannya. Jika seseorang yang berada dalam mimpimu adalah seseorang yang kamu kenal, teori yang paling mungkin dan umum adalah kamu terlalu banyak memikirkannya. Yups, ketika kamu bermimpi tentang seseorang, kemungkinan besar kamu sedang memikirkan orang itu, dan bahkan terbawa ketika kamu tertidur, biutis. Hal inilah yang menciptakan jejak pikiran di alam bawah sadar dan kemudian tercermin di dalam mimpimu. 2. Kamu menyukainya. Bermimpi tentang seseorang bisa jadi merupakan manifestasi dari kegilaan atau ketertarikanmu terhadapnya. Jika di dalam mimpimu, seseorang yang kamu sukai terlihat menyukaimu kembali, mimpi itu menandakan penerimaan dan kepercayaan diri. Sedangkan jika seseorang yang muncul dalam mimpimu memperlihatkan penolakan, itu bisa pertanda rendah diri dan perasaanmu yang tidak aman. Ya, kamu sedang tidak percaya diri untuk mendapatkannya dan secara mental, kamu sedang mempersiapkan diri untuk penolakan, agar jika benar-benar terjadi, maka tidak terlalu menyakitimu. Ini bisa dianggap sebagai semacam mekanisme pertahanan yang diterapkan oleh alam bawah sadar, biutis. 3. Dia membuatmu stres. Tak hanya bisa bermimpi tentang orang yang kamu sukai atau seseorang yang sering kamu pikirkan saja, kamu juga bisa bermimpi tentang seseorang yang dalam kehidupan nyata rupanya cukup membebani dan membuatmu stres. Menurut Dr. Tracy Stein, PhD, MPH, psikolog klinis di University of Columbia, mimpi adalah campuran dari informasi yang kita terima, sekaligus juga harapan, ketakutan dan perasaan. Sehingga tak heran jika terkadang kamu mimpi tentang seseorang yang sebenarnya menjadi penyebab kamu stres di dunia nyata. Itulah beberapa alasan mengapa terkadang ada satu sosok yang sama muncul dalam mimpimu secara terus-menerus. Atau mimpi yang berulang-ulang. Jadi si mimpi ini kadang bisa berulang-ulang, terus dan menerus, kontinu, sampai kita merasakan hal-hal yang aneh. Ini kenapa mimpi ini bisa terjadi? Dan mungkin kalian juga pernah merasakannya. Tapi recurring dream ini itu biasanya lebihnya karena orang yang mengkonsumsi zat-zat terlarang seperti narkoba, seperti sabu, atau apapun sejenisnya seperti itu yang dilarang oleh pemerintah. Tapi ada beberapa hal juga yang dipakai oleh medis, seperti ganja. Jadi kalau kalian tahu, obat penenang yang ada di rumah sakit itu sebenarnya ada unsur dari ganja. Dan ganja itu emang efeknya itu untuk menenangkan pikiran kalian. Makanya yang ditakutkan itu, ada beberapa pejabat pengennya si ganja ini dilegalkan. Tapi kan kita harus kembali lagi kepada koridor hukum agama, bahwa semua zat-zat terlarang tidak boleh digunakan. Yang kelima, ada false awakening atau mimpi sesudah bangun. Yang kedua, istilah yang kedua adalah false awakening. False awakening adalah kondisi di mana Anda bermimpi bahwa Anda telah bangun dari tidur Anda dan mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. Misalnya, mematikan alarm, mandi, bersih-bersih, sarapan, berpakaian baju, berangkat sekolah atau berangkat kerja, atau juga melakukan aktivitas lainnya seperti hari-hari biasa. Dan tiba-tiba Anda terbangun dengan kondisi kaget, tertekan, dan kesal
karena ternyata Anda baru menyadari bahwa Anda baru saja bermimpi. Kalau dari mitologi Sunda atau dari mitologi budaya, itu disebutnya tidur ayam. Meskipun saya pun tidak mengerti kenapa disebutnya tidur ayam. Jadi kondisinya false awakening itu lebihnya mimpi yang sudah bangun, yang dimana kita akan ruhnya kita itu belum terkumpul. Jadi kita sudah bangun dan melihat sekitar itu seperti berat, tidak bisa merasakan yang namanya bangun. Yang keenam ada vivid dream. Jadi si jenis mimpi ini atau jenis tidur ini kebanyakan mimpi yang kurang nyenyak, masih ada di fase yang namanya setengah tidur. Jadi si tidur ini, vivid dream ini, dikarenakan terpacunya kita karena ada akibat beberapa kali atau berulang-ulang bertahun-tahun kita tidur tidak dengan porsinya, atau kasarnya kurang dari 8 jam yang disarankan oleh Sleep Foundation. Jadi adalah salah satu lembaga yang menerangkan bahwa kita tidur itu tidak boleh kurang dari 8 jam. Tapi seperti itu sepertinya tidak berlaku di negeri Konoha. Dikarenakan kalau kita tidur lebih dari 8 jam atau harus porsinya 8 jam, sepertinya kita tidak akan bisa melakukan aktivitas yang lain. Dan sedangkan seperti orang-orang pintar seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, mereka tidurnya sangat sedikit, malah sampai ada yang 2 jam. Makanya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Sekiranya masalah istirahat itu harus dimaksimalkan, tidur sampai nyenyak. Yang ketujuh itu ada mimpi tentang kenabian atau prophetic dream. Dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, ketika Sufyan Al-Sawari sedang bertawaf, dia melihat seorang laki-laki yang tidak bertawaf, tapi dia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Fulan, engkau tidak meninggalkan tasbih, tahlil, dan selalu bersalawat. Apa yang telah terjadi pada dirimu? Siapa engkau, wahai hamba Allah? Kata si Fulan, aku Sufyan Al-Sawri. Fulan berkata, aku dan bapakku pergi berhaji. Ketika aku tiba, bapakku jatuh sakit. Aku mengurusnya hingga dia meninggal dengan wajah menghitam. Aku tutup wajahnya, karena matanya selalu menatapku. Lalu aku tidur. Aku bermimpi melihat seorang laki-laki dengan wajah yang tampan yang pernah aku lihat, bersih dan harum. Dia melangkah mendekati bapakku, dan mengusap wajah bapakku yang hitam dan berubah menjadi putih. Kemudian, dia pergi. Namun, aku menarik bajunya dan bertanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Dia menjawab, tidakkah engkau mengenalku? Akulah Muhammad bin Abdullah, pembawa Al-Quran. Adapun bapakmu telah menzalimi dirinya, tetapi dia banyak bersalawat kepadaku. Aku adalah penolong orang-orang yang memperbanyak solawat kepadaku. Ketika aku bangun, aku lihat wajah bapakku telah berubah menjadi putih. Mimpi seperti ini jarang juga kalau kita merasakan kehadiran seperti nabi atau wali atau orang-orang soleh. Itu tergantung dari kita.
Dari persepsi dari saya sendiri, lebihnya bagian dari mimpi kenabian itu dimana kita harus bersuci. Jadi kalau misalnya kita tidur dalam tidak bersuci, itu sangat susah. Tapi kalau misalkan kita sedang tidur, dia sedang bersuci, ya insya Allah. Tapi itu juga masih kembali lagi dalam segi ibadahnya kita. Dan itu mungkin jarang juga sih yang maksudnya tidak ada yang pernah juga gitu, tidak akan menceritakan ke halayak ramai gitu. Karena kan seperti ini, kalau misalnya diceritakan ke orang lain, seperti cerita fiktif mungkin. Oke, sekarang yang terakhir ada naik teror. Atau mimpi buruk yang terus seperti kita dikejar oleh psikopat, atau kita dikejar oleh pocong, dikejar oleh hal-hal yang sangat mendesak kita untuk seperti kita mau dibunuh gitu. Mungkin ada beberapa hal itu lebihnya seperti kita pas tidur itu merasakan sulit bernapas, detak jantung yang cepat, dan kita sampai, kalau dari mitologi budaya atau mitologi Sunda itu bahasanya eueup-eueup. Eueup-eueup itu lebihnya kalau dari bahasa universalnya ketindihan oleh hal gaib. Tapi ini juga bisa jadi kontroversi, dikarenakan secara logika pun ada penjelasan secara ilmiah. Dan dari segi penjelasan goib pun ada, di mana ada sesuatu hal gaib yang menyukai kita, dan biasanya itu lebih posisinya teh dia menindih kita di atas. Jadi kita bisa membuka mata, tapi si tangan itu, si kaki atau badan kita itu, apalagi teriak pun tidak bisa, seperti setengah sadar. Dan ini biasanya berkelanjutan, sering juga. Ini juga pasti banyak yang pernah merasakan, kalian juga pernah. Nah, dari semua itu bisa saya simpulkan bahwa kalau kita sebelum tidur, kita harus lebih positif. Maafkanlah orang yang sering menghina kalian. Maafkanlah orang yang sering meremehkan kalian. Maafkanlah orang yang pernah mencaci diri kita. Maafkanlah. Makanya dari si gelombang dari kepikiran kita lebih positif. Makanya setelah positif itu ditambah lagi kita harus berdoa sebelum tidur. Makanya banyak tidak disadari sekarang, apalagi anak-anak yang generasi sekarang sudah mulai melupakan dasar-dasar agama. Makanya daripada itu, saya mengajak untuk kalian semua yang punya rasa ingin tahu tentang agama, mungkin kalian bisa datang ke channel saya yang lain di Muhibin Army Channel. Mungkin cukupkan dulu sekian. Terima kasih atas partisipasinya.
kalian mengikuti ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tombol subscribe, like, komen di bawah ini. Dan dengan channel-channel yang pendukung dari Album TV, ada Acil The Explorer, ada AB Enterprise. Mungkin ini kita punya beberapa segmen dan konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.